warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, akhinal kiram ustadina Khalid Mawardi dan para kiai yang lainnya serta para asatidah yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takzim saya, rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya yang luar biasa dikasih syahad panjang umur dalam taat kepadanya. Ibu bapak yang saya hormati, suatu hari Baginda Rasulullah SAW mendatangi para sahabat-sahabat sedang ya seperti kita ini ngopi, sedang ngopi selesai ngaji. Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami wassalati wassadaqah. Rasulullah mengatakan, apakah saya belum memberikan kabar kepada kalian wahai sahabat tentang perbuatan yang derajatnya lebih utama daripada sholat, yang lebih utama daripada puasa, dan yang lebih utama daripada sedekah. Kata Nabi. Maka jawab para sahabat, bala ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, sholahu zatil bayyin, perbuatan yang derajatnya lebih utama daripada puasa, yang lebih utama daripada sholat, yang lebih utama daripada sedekah, yaitu mendamaikan orang yang sedang berselisih. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu kan ibadah yang utama. Ibadah yang utama itu sholat. Dari rukun Islam itu, yang pertama membaca syahadatain, yang kedua sholat, kemudian yang ketiga puasa, yang keempat yang kelima pergi haji. Itu inti daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Tapi ada ibadah yang luar biasa yang tidak termasuk dalam rukun sholat, katanya itu lebih utama lagi, yaitu sholahu zatil bayyin, mendamaikan orang yang sedang berantem, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Nah, itu. Ini nih, ini lagi panas-panasnya nih, Bapak Ibu. Jangan sampai cuma 5 tahun sekali bisa bermusuhan bertahun-tahun gara-gara cuma beda pilihan,
anak sama bapak nggak teguran, tetangga sama tetangga nggak teguran, bahkan sampai berantem, sampai diikuti sama anaknya nggak teguran. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, yang namanya pemilu itu kan pesta demokrasi. Yang namanya pesta kita peringati itu dengan kita senang-senang. Jangan ada yang berantem, berkelahi. Itu cuma 5 tahun sekali. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, Abdulus sadaqati islahu zatil bayyin. Seutama-utamanya sodako itu adalah mendamaikan orang yang sedang berselisih. Seutama-utamanya sodako. Bahkan Rasulullah SAW pada waktu itu dikabarkan oleh sahabat, kata sahabat di sini, ya Rasulullah, penduduk Kuba bertikai, penduduk Kuba saling menghunus pedang, penduduk Kuba saling melempar batu ya Rasulullah. Rasulullah mendengar demikian, wahai sahabat, izhabu bina nuslihi bainahum, pergilah bersama saya, mari kita damaikan penduduk Kuba itu. Kira-kira di sini ada nggak ya? Ada. Ini kalau kita lihat kan nih, alhamdulillah sekarang berkurang ya. Apa masih ada Pak? Tawuran itu masih ada. Ini ada titik tawuran di mana nih? Terus ada sekelompok yang memang pendamai. Kira-kira bisa nggak mendamaikan gitu ya? Pak, Bu, kita kalau mengandalkan polisi Pak nggak bisa Pak. Kalau kita ini nggak bersatu untuk mendamaikan saudara-saudara kita nih yang berantem, yang tawuran, polisi itu cuma ada berapa? Saya pernah diinformasikan oleh ketua Kapolres bahwa polisi itu di setiap polsek itu cuma ada 40 polisi. Pasukan cuma ada 40 polisi, itu yang masih banyak katanya. Bahkan di salah satu polsek itu paling enggak 25. Dan kalau mengandalkan polisi nggak bisa, nggak selesai. Satu-satunya memang kita itu saling menyadari yang namanya RT-nya, RW-nya, ustadznya, kiainya itu harus ya. Kalau masalah yaitu perkelahian. Karena kenapa? Karena kalau ada di kampung kita itu ada sekelompok anak-anak muda yang berkelahi, terus berkelahi, kira-kira aman nggak? Wilayah kita aman nggak Pak? Nggak aman. Mungkin tidur kita juga nggak bisa nyenyak. Mungkin juga tugas kita terganggu. Maka itu kata Rasulullah SAW, janganlah sampai ada pertikaian, permusuhan. Rasulullah pernah bersabda, la yahillu rajulin ay yakhzura akhahu
fawqa salasin layalin. Tidak boleh bagi seorang memutus hubungannya dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau orang nggak teguran 3 hari itu haram, dosa. Itu benar-benar dilarang sama Rasulullah. Rasulullah jelas-jelas melarang suami sama istri tidak teguran 3 hari, haram, dosa, bahkan keberkahannya Allah nggak kasih. Anak sama orang tua nggak teguran 3 hari, haram, dosa, keberkahannya dicabut oleh Allah. Tetangga dengan tetangga, karena memang itu adalah ajaran Islam itu sendiri. Karena Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, Rasulnya adalah rahmatan lil alamin, agamanya yang dibawa juga rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Jadi kalau kita bicarakan masalah alam itu adalah seluruh dunia ini dengan segala isinya, itu alam. Seluruh dunia ini harus kita itu memberikan rahmat semuanya, nggak ada yang enggak. Manusia dengan manusianya, tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan bangsa dan bahasanya. Seluruhnya harus mendapatkan rahmatan lil alamin. Binatangnya demikian, tumbuh-tumbuhannya, tanpa kecuali. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu membawa ya rahmatan lil alamin. Jadi dilarang kita itu tidak teguran 3 hari. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Apabila keduanya bertemu, dia ada orang bermusuhan, berapa hari nggak teguran. Apabila keduanya bertemu maka saling berpaling, begitu nggak biasanya? Berpaling biasanya begitu orang yang nggak teguran tuh begitu. Jangankan lihat mukanya, dia nggak mau melihat mukanya, Pak. Misalnya di sini, mudah-mudahan nggak ada. Di sini nggak teguran, ada jamaah kita nggak teguran di sini. Kemudian dia biasanya ngikut, ya nggak enak rasanya sama yang lain nggak ngikut. Kebetulan nih pasti dia datang nih, Sebelum melihat orangnya, ngelihat sendalnya saja udah benci. Tuh kan sendalnya adek. Nah, belum ngelihat orangnya, sendalnya aja disingkirin, ditendang, gitu. Itu biasanya orang tuh bermusuhan begitu. Nah, apalagi dong dengar namanya, ya. Dengar namanya. Pak Haji Khalid, alhamdulillah nyumbang semen buat masjid 50 sak. Tuh yang nggak senang dengan Pak Khalid, panjang bibirnya. Iya, panjang bibirnya. Nah, udah disebut namanya bukan bersyukur kan.
Kalau kita alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Pak Khalid ditambahkan rezekinya ya Allah. Amin. Ya, bukan cuma masjid aja yang disumbang, majelis durdah juga disumbang. Amin. Amin. Kan begitu kalau orang sehat. Ya. Kapan bisa nyumbang ya Pak Haji? Amin. Amin. Besok ibu bisa nyumbang. Bisa kita biarin aja. Dah. Itu biasanya begitu. Maka di sini dikatakan kalau dia bertemu maka saling berpaling dari yang lainnya. Nah, sebaik-baik keduanya adalah yang mengawali salam atau mengajak berdamai. Paling tidak salam. Jadi kalau kita ini Pak, kita ini kan bermusuhan, ada musuh kita. Kemudian ketemu di jalan, yang menemukan kita siapa Pak? Allah, bukan siapa-siapa. Biarpun kita nggak mau ketemu, tapi kalau Allah sudah pertemukan, berarti Allah itu menguji keduanya. Nih, saya kasih kamu pertemuan berdua ini. Kira-kira siapa yang teruji? Berani nggak salah satunya yang mana mengucapkan salam? Coba. Misalnya jalan nih si A masih B bermusuhan, digang kemudian ketemu tuh, walaupun saling menunduk begitu. Siapa yang berani mengucapkan salam? Itu sebaik-baiknya itu orang itu dicatat oleh Allah kebaikan. Kalau dia mengucapkan salam, assalamualaikum, kira-kira dijawab nggak maksudnya Bu? Terpaksa. Nggak dipungut lagi ya? Kira-kira dijawab nggak? Seandainya dia juga punya hati, pasti ngejawab Waalaikumsalam. Gitu Pak, Waalaikumsalam. Mau ngapain lo? Jawab Pak, kalau dalam hati Pak. Jangan dalam hati. Dalam hati ya. Nggak kedengeran. Mengucapkan salam itu sunnah, sedangkan menjawabnya wajib. Kalau dalam hati nanti nyambung lagi musuhnya. Gua salam lo nggak jawab, lo dasar. Nggak damai nanti tuh Bu. Ya. Jangan dalam hati, jawab aja Waalaikumsalam. Insya Allah kalau dua-duanya sudah begitu pasti bisa damai. Yang dikhawatirkan itu egonya. Punya ego itu yang sulit. Kalau sudah dua-duanya sama ego itu bisa panjang. Bermusuhan itu bisa panjang. Tapi di sini intinya Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jauhilah kita ini dari tidak bertanya, dari bermusuhan ya. Apalagi dalam satu rumah, dalam satu rukun, dalam satu keluarga. Jangan sampai Ibu ya, karena Rasulullah SAW paling benci kepada orang yang selalu tidak membuat perdamaian dalam permusuhan ini. Mungkin ini sekedar saya sampaikan Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan majelis Bunda ini senantiasa diberikan jamaah yang soleh dan soleha, jamaah yang mau akur,
jamaah yang mau nimbrung terus, dan jamaah yang tidak ego terhadap dirinya. Amin ya Allah. Buang sifat ego itu, karena sifat ego itu bisa merugikan diri kita sendiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi